Assalamualaikum Sobat Football United. Ada informasi sedikit terkait dengan proses penjualan Manchester United ya. Langsung aja gue akan mengutip wawancara dari dua sumber atau dari dua orang, yaitu adalah Andy Mitten dan juga Rio Ferdinand. Yang satu dari Football Daily gue ambil videonya, dan satu lagi dari channelnya Rio Ferdinand. Oke, dari Andy Mitten, dia mengatakan kalau ya tentang Glazer ya, fans dari Manchester United sangat senang ketika diumumkan Manchester United akan dijual. Dan tapi saat ini tidak ada yang terjadi. Ini menimbulkan frustrasi. Dan ya, Glazer ini tidak populer ya di mata fans Manchester United. Ya, manajer itu merupakan langkah bagus. Transfer juga iya. Dan kalau melihat rival dari Manchester United bermain cukup bagus ya, dan merasa sekarang ini waktunya pergantian. Glazer sudah cukup di Manchester United. Belum jelas apakah akan dijual atau tidak. Dan Andy Mitten juga belum ada informasi apakah Manchester United akan dijual atau tidak. Menarik ya. Dan sekarang dari Rio Ferdinand, dari Juni tidak terdengar kabar apapun. Komunikasi di dalam bisnis ini merupakan suatu yang sangat vital, dan ini sangat kekurangannya komunikasi dari Glazer. Dan ini hal yang sangat memalukan. Klub ini punya fans, punya players, punya manajer. Untuk bekerja terbaik ya, mereka ini butuh komunikasi yang bagus. Mereka harus mengerti situasi saat ini ada apa di klub, dan mereka tidak mendapatkannya. Dan ini membuat frustrasi dan juga membuat marah dari Rio Ferdinand. Menurut Rio Ferdinand, kalau Glazer mencintai klub, dia ingin membantu manajer, membantu klub, harus ada komunikasi yang jelas. Tapi sepertinya ini hanya soal bisnis saja nih bagi Glazer. Wow, jadi dua tokoh menurut gue, yang satu dari jurnalistik, yang satu dari mantan pemain legenda Manchester United, sama-sama kesal nih dengan kekurangan informasi terkait dengan proses penjualan Manchester United. Sebentar ada informasinya seperti itu, sebentar lagi beda lagi. Sebentar akan menuju ke satu kubu, nampaknya dijual, yang sebentar lagi apakah dijual atau tidak itu tidak jelas gitu loh. Tapi dua-duanya juga berpendapat bagaimana Glazer menghandle proses penjualan Manchester United ini seperti menyingkirkan fans yang sebenarnya merupakan salah satu stakeholder dari klub sepak bola dari Manchester United itu sendiri. Tapi Glazer nampak ya, inilah bukti ya, bisa diukur apakah mereka ini memang cinta Manchester United, mereka ini berlaku atau berakting sebagai pemilik dari Manchester United Football Club, atau mereka sebagai pure businessman yang hanya melihat keuntungan-keuntungan saja tanpa peduli dengan komponen-komponen yang ada di Manchester United. Rio Ferdinand menekankan semua pihak di Manchester United semenjak ada informasi mengenai klub akan dijual atau tidak, mereka butuh kepastian karena akan sangat berpengaruh ya. Nomor satu, bagi skup kerjaan mereka gitu loh. Mereka butuh kejelasan support yang mereka akan terima selanjutnya seperti apa, posisi mereka selanjutnya akan seperti apa. Sebagai profesional, mereka butuh kejelasan. Dan tentu saja sulit saat ini untuk bisa bekerja sebagai sebagai profesional seutuhnya, di mana situasi kepemilikan klub yang sangat mungkin
punya implikasi luas ya di para pekerja di Manchester United, staff dan lain-lain. Ini tidak jelas. Maksud gue begini, pernah gue jelaskan di Football United, kalau di bisnis ada pergantian kepemilikan dari suatu perusahaan, maka sangat normal dan bahkan biasa dan sering terjadi akan ada pergantian kepengurusan, direkturnya, kepala divisinya dan lain-lain. Sangat biasa gitu loh. Dan ini kan juga bisa terjadi di Manchester United. Kalau memang terjadi penjualan tersebut, ya para pegawai di klub ya, CEO, director of something butuh kejelasan masa depan mereka akan seperti apa. Pun kalau tidak jadi dijual, kan situasinya tidak akan sama. Glazer harus melakukan sesuatu karena intinya secara finansial mereka ini hampir babak belur gitu loh dengan situasi yang saat ini menurut gue ya. Dan bisa jadi akan kalau mereka tidak jadi dijual, mungkin akan ada kebijakan-kebijakan yang berbeda di klub. Yang ini juga punya imbas ke pekerja-pekerja di klub. Mereka juga butuh kejelasan. Pekerja yang gue maksud di sini staff ya. Banyak pihak lah yang pihak ini ya, individu-individu profesional di Manchester United ini, satu dan yang lainnya ini sangat berperan ke performa tim di atas lapangan. Ini bukan lagi cuman hanya soal pemain dan manajer itu saja, enggak. Tapi di sepak bola modern, di klub sepak bola modern juga semua individu itu sangat terkait dengan satu yang lainnya. Oleh karena itulah kenapa manajer klub itu juga butuh kenal ya, dengan staff, karena dia akan bekerja sama dengan banyak pihak. Kebugaran, nutrisionis, teknis, macam-macam sampai dengan makanan ya kan dan lain-lain. Mereka butuh gitu loh. Manajer sepak bola tuh butuh bekerja sama dengan banyak pihak. Dan untuk Manchester United, mereka bekerja dengan perasaan tidak jelas nih akan seperti apa, dan ini kan tidak bagus menurut gue. Dan ada kabar lainnya ya, dari Fabrizio Romano. Ini mengatakan kalau ini salah satu sumber akurat tentu saja ya, Fabrizio Romano mengatakan kalau ada hal yang sedang terjadi nih di belakang layar mengenai penjualan Manchester United. Tapi semua pihak memilih untuk tetap menyimpan rahasia, artinya tidak ingin diungkapkan di publik. Di sisi lain ada jurnalis dari, kalau tidak salah ini dari Bloomberg ya, kalau tidak salah sih ya. Ini mengatakan kalau, sebentar, apakah ini dari Bloomberg? Coba gua, ya dari Bloomberg betul ya. Ini mengatakan kalau kurang lebih, dia punya informasi kalau sebenarnya tidak akan banyak yang terjadi proses penjualan Manchester United ya di bulan Agustus dan juga September. Tapi dipercaya kalau proses ini akan ada progres di beberapa pekan ke depan. Mungkin akhir September, awal Oktober. Feeling dari jurnalis dari Bloomberg ini ya, kalau Sheikh Jassim akan sukses untuk men-take over Manchester United akhirnya. Nah, semoga saja kejadian. Tapi lagi-lagi ya, ini ya simpang siurnya berita. Sumbernya nggak main-main sih, gue tahu dari Bloomberg, dari Fabrizio Romano. Sebelumnya pun juga kan dari media-media besar juga mengabarkan. Tapi sampai dengan saat ini masih belum ada kepastian nih, belum ada yang resmi. Dan yang menjadi masalah ya tidak adanya komunikasi resmi dari klub. Menurut gua komunikasi resmi itu tidak mesti langsung yang sudah selesai penjualannya, enggak. Tapi ada update-update apa, ini bisa disampaikan. Walaupun update itu berupa proses masih berjalan contohnya. Maka kita semua tahu secara resmi klub mengatakan kalau proses ini masih berjalan. Otomatis spekulasi kalau proses penjualan ini terhenti, gugur dengan sendirinya. Ini seandainya kalau ada informasi dari klub. Jadi tidak mesti harus menunggu atau bahkan jangan ya menunggu kalau proses sudah selesai 100%. Enggak, karena apa? Paling tidak fans ini juga butuh informasi seperti ini. Pihak internal klub
para pekerja, staff, ya kan, sampai mungkin Erik ten Hag sekalipun juga butuh mengetahui hal ini. Tapi pada kenyataannya ini tidak dilakukan karena bagaimana brengseknya Glazer nih hanya melihat ya ini dari bisnis semata. Ada beberapa komentar yang mengatakan kalau coba lihat Glazer, dia menggelontorkan banyak uang kan di bursa transfer. Itu uang dari mana? Apakah itu uang dari utang atau memang mereka yang mengeluarkan? Lalu caranya mereka mengeluarkan itu apakah sehat untuk klub atau tidak? Lalu bagaimana proses pengeluarannya? Lalu juga eksekusinya seperti apa? Sudah tepatkah pemain-pemain yang didatangkan itu? Siapa sebenarnya yang diinginkan oleh Erik ten Hag? Ya ini agak melebar sedikit ya. Manchester United menurut gue masih sulit berkembang karena diisi oleh bukan pemain menurut gue yang premium yang dikabarkan oleh Erik ten Hag atau sering dikabarkan ya, diinginkan oleh Erik ten Hag. Dari musim lalu bagaimana situasi dengan Frenkie de Jong, musim ini situasi dengan Harry Kane, ya kan? Ya memang ada tantangan, ada kesulitan ketika mendatangkan, tapi di sisi lain ini juga menunjukkan seberapa peduli pihak dari pemilik klub Manchester United. Di dunia sepak bola tidak jarang ya pemilik klub juga turun tangan bahkan sampai ke proses transfer ya kan, kalau memang dinilai sangat perlu guna untuk mendongkrak ya kan prestasi dari klub. Tapi apa yang dilakukan oleh Glazer? Justru beberapa musim sebelumnya mendelegasikan hal seperti ini bukan kepada orang yang ngerti sepak bola, Ed Woodward. Saat ini Richard Arnold, yes. Tapi apakah Richard Arnold punya pengetahuan yang bagus dan juga punya motivasi yang bagus untuk meningkatkan prestasi Manchester United? John Murtough, tanda tanya juga. Dimana ya dua orang ini kan yang lebih punya kendali di pergerakan di bursa transfer. Erik ten Hag memang ada power ya, tapi powernya hanya bisa sampai memberikan rekomendasi, ya kan? Mungkin juga persetujuan, tapi bagaimana dengan eksekusi? Ini kan banyak dipegang oleh Richard Arnold maupun juga di John Murtough. Ini juga menjadi tanda tangan besar yang tentu saja muaranya ada di kepemilikan klub itu tadi, di Glazer ya, sebagai bos besar mereka. Karena kabar lainnya pun juga mengabarkan ya kalau Avram Joel Glazer masih tetap yang memegang ketok palu terakhir di transfer yang diadakan oleh Manchester United. Setuju tidak setujunya tuh tetap ada di mereka gitu loh. Dan situasi saat ini aja menurut gue juga tidak apa ya, mereka tahu dari mana gitu loh, apa sumbernya mereka, referensi mereka itu apa ketika mengatakan ya atau tidaknya gitu loh. Jadi menurut gue ya sepakat seperti yang dikatakan oleh Andy Mitten, ini sudah selesai harusnya dengan Glazer Manchester United. Gue harapkan demikian. Tapi informasinya masih simpang siur. Nanti kalau seandainya ada update lagi, insya Allah akan gue berikan ya di Football United. Terakhir sebelum gue tutup ya, kabar terakhir dari Bloomberg dan juga Fabrizio Romano. Mudah-mudahan ini yang betul, karena mereka kualitasnya menurut gue top tier nih, tier A++, Fabrizio Romano dan juga Bloomberg, dibandingkan dengan sumber-sumber sebelumnya. Sehingga ya, sekali lagi mudah-mudahan ya, tapi sekarang gue masih dalam posisi atau tetap dalam posisi sudahlah, informasi gue sampaikan di Football United, tapi gue terima itu saja ya, dan gue ikutin terus. Itu sih informasi tentang proses penjualan Manchester United. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.